Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme penghantaran impuls dalam sistem saraf. Impuls atau sinyal listrik adalah cara komunikasi utama antara sel saraf di dalam tubuh kita. Pertama-tama mari kita lihat struktur dasar dari sebuah sel saraf. Setiap sel saraf memiliki badan sel atau soma yang berisi inti sel dan organel-organel sel lainnya. Dari badan sel ini terdapat satu akson yang biasanya sangat panjang dan banyak cabang. Cabangnya itu ada cabang dendrit atau serabut saraf pendek yang bertugas menerima impuls listrik dari sel saraf lainnya. Saat impuls listrik terbentuk di badan sel, impuls ini akan menyebar ke ujung akson dan melepaskan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini kemudian akan melewati celah sinapsis dan mencapai dendrit sel saraf lainnya. Inilah yang disebut sebagai mekanisme penghantaran impuls sinaptik. Namun, bagaimana dengan penghantaran impuls di dalam satu sel saraf? Saat impuls listrik terbentuk di badan sel, impuls ini akan menyebar ke seluruh bagian sel saraf melalui serabut-serabut saraf pendek yang disebut dendrit. Dendrit akan mengumpulkan impuls tersebut dan mengirimkannya ke ujung akson. Namun ada juga sel saraf memiliki mielin, yaitu lapisan lemak yang melapisi akson. Lapisan mielin ini berguna untuk mempercepat penghantaran impuls listrik dalam sel saraf. Saat impuls listrik melewati akson yang dilapisi mielin, impuls tersebut akan melompat dari satu titik ke titik berikutnya yang tidak dilapisi mielin. Hal ini disebut sebagai penghantaran impuls saltatori. Selain itu terdapat juga mekanisme penghantaran impuls elektrikal yang disebut dengan electrical synapsis. Hal ini terjadi di antara sel saraf yang berdekatan dan terhubung satu sama lain melalui jalur sel yang disebut gap junction. Impuls listrik akan melewati jalur ini dan mencapai sel saraf lainnya. Hal ini memungkinkan penghantaran impuls dengan kecepatan yang sangat cepat dan akurat. Namun, mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis kimia masih merupakan mekanisme yang paling umum dalam sistem saraf. Saraf neurotransmitter mencapai sel saraf penerima. Neurotransmitter akan menempel pada reseptor di membran sel dan mengubah potensial membran. Potensial membran akan berubah dari potensial istirahat menjadi potensial aksi dan impuls listrik akan terbentuk kembali. Selain itu, mekanisme penghantaran impuls juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelelahan, stres, atau pengaruh obat-obatan tertentu. Kelelahan dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem saraf terganggu. Penghantaran impuls menjadi lambat dan tidak akurat. Hal ini juga dapat terjadi saat seseorang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang mempengaruhi sistem saraf. Oke, baik. Demikianlah pembahasan singkat kali ini mengenai mekanisme penghantaran impuls di dalam tubuh manusia. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.